Baik. Gimana kok? Oke, ya salam kenal ya kok. Saya Ah, Rian dari PSSI. Kita bakal live nih seru-seruan hari ini. Kita bakal bahas tentang komoditi super cycle. Oke. ya. Nah, mungkin sedikit pengenalan dulu kali ya Ko Hendy Santoso kepada para viewer kita hari ini. Mungkin background Ko Hendy Santoso, terus mulai masuk ke dunia saham sejak kapan gitu kok. Oke. Halo semuanya. Salam kenal. Aku Hendy. Aku masuk ke pasar saham itu dari 2019 sebenarnya ya. Mm. Awalnya itu saya itu cuman swing trader. Jadi beli, habis itu akhir tahun saya jual untuk kayak seperti ya intinya seperti deposito lah gitu lah. Nah, saham-saham yang saya beli ya masih big cap Iya. seperti Big Banks, BRI, BCA gitu ya. Nah, habis itu Hmm. kenallah dengan satu saham, beberapa saham third gitu. Nah, ada saham kayak third yang ada Friend, ada ABA dan sebagainya yang dulu saya trading itu masih harganya seratusan. Habis itu kayak ABA udah kemarin sempat sampai 700 dan sebagainya. Nah, Hmm. jadi saya berpikir trading saya kok ini cuan, habis itu yang ini tutup, ini cuan, ini loss, ini tutup gitu kan. Jadinya Iya. nggak gerak porto saya gitu. Jadi uh, saya memutuskan untuk oke lah, saya belajar mendalam mengenali um, pasar modal. Kemudian saya belajar yang dasar dulu, yaitu technical analysis yang gampang untuk bisa kita cerna gitu. Halo Ko Michael. Ko Michael yo ada tuh. Halo, halo Ko Michael. Halo Ko Mike. Oke, kita Nah, itu kita itu ke suhu next gua question ya tuh, Kona. suhu gua tuh, suhu gua. Halo. Iya, oke. Jadi Nah, jadi ini aku kita kan lagi bakal, belajar dari ya. Jadi banyak belajar lah dari beliau ya. sampai saat ini saya Mm. handle handle grup skor, uh, dan bantu bantu untuk grupnya Ko Michael Yok seluruhnya. Wah, oke, mantap nih Ko. Ya. Oke, jadi tema hari ini kita bakal bahas tentang komoditas nih kok yang sebenarnya harusnya udah mulai reda ya, tapi dinaikin lagi karena adanya tensi perang nih antara Rusia dan juga negara-negara Eropa. Nah, mungkin Betul. dari Kohendi dulu nih kita mungkin view IHSG nih dari Kohendi Santoso ini kira-kira gimana nih kok? View IHSG ke Oke, depannya. untuk IHSG sebenarnya kalau menurut view saya ya, itu masih cenderung sideways sebenarnya sideways-nya, tapi Hmm. dalam range dia uptrend line gitu. Jadi ketika dia nyentuh band atas, dia akan koreksi ke band bawah, kemudian ya tektok tapi menaik gitu kan. Nah, jadi kalau untuk IHSG sendiri untuk dia menuju bullish menurut saya masih belum, untuk melewati all Oke. time high-nya di 7.355. Menurut saya belum ada satu katalis yang pasti, tapi dia masih bergerak dalam range sideways gitu loh. Jadi tapi sideways-nya itu menaik. Oke, berarti masih Nah, dan kalau masih kita update ya. melihat betul, dan kalau kita melihat secara foreign flow, hari ini juga IHSG lumayan big caps-nya banyak foreign yang masuk gitu. Nah, maka dari itu saya merasa wah, IHSG saya masih pede sebenarnya untuk kalaupun dia koreksi saya rasa belum di dalam waktu dekat, karena hari ini bayangin aja top buy-nya masih BMRI, ASI, BNI, BCA, Hmm. Adro, Inco. Nah, Masih rata-rata di itu akun big berarti ya. caps. Betul. Jadi rata-rata masih big caps, dan kalau kita melihat outflow-nya itu kan sangat sedikit ya. Kalau kita lihat BRI 75 miliar, Telkom 49 miliar, itu kan kecil banget gitu. Iya. Jadi kalau untuk IHSG saya masih range sideways tapi dalam uptrend channel gitu. Hmm. Terus gini nih kok, kan ada desas-desus nih katanya IHSG bisa balik ke angka 6.000. Itu kira-kira menurut Kohendi itu gimana tuh kok? Mungkin nggak sih kita Kalau balik ke uh, zaman 6.000 gitu? kalau 6.000 ya, eh saya rasa kan dia ada utang gap di 6.740 yang sebenarnya Mm, gap itu tidak perlu harus ditutup dalam waktu mm, dekat gitu loh, dan tidak harus ditutup juga seperti itu. Jadi kalaupun ternyata mm. memang dia harus turun, sekarang apa sih katalis yang buat dia turun gitu loh. Nah, karena kan Iya. sekarang kan kalau kita melihat dari sisi harga oil udah mulai turun begitu. Kemudian besok ada pengumuman CPI dari Amerika yang mungkin diprediksi bakal turun juga. Seperti itu. Mm. Jadi kita lagi nunggu nih. Saya lagi nunggu juga. Jadi ada katalis apa yang bisa membuat IHSG ini bakal drop sampai
Kalau kita tunggu sampai 6.700 itu berarti berapa persen tuh dari sekarang? 6% loh. Itu hampir Iya, cukup jauh nih. hampir udah trading halt itu. 6%, Mm-mm. 7% gitu kan. Nah, sebenarnya apa yang bisa bikin gitu. Nah, kita tuh belum tahu. Dan kalau misalnya kita mengulang ketika waktu April drop kemarin mungkin liburnya kepanjangan atau karena time cycle atau dan sebagainya ya sekarang kalau kita ngomong mengenai apa namanya ada libur panjang tidak ada libur panjang gitu kan. Nah, makanya saya lagi nunggu juga gitu. Gitu sih Korean. Oke. Oke, Hmm. berarti masih ya masih sideways lah ya. Kita masih Masih menunggu sideways. kabar-kabar positif ataupun negatif dari Ya, bursa dunia gitu lah ya kok. betul. Oke. Palingan sekarang kalau saran saya palingan untuk saham-saham yang kita perhatiin aja. Biasanya ada karakter saham yang lucu. Misalnya gini, ketika IHSG dia menyentuh uptrend band-nya, kemudian dia turun Mhm. mengenai downtrend band-nya. Kita melihat saham yang kita pegang itu apakah dia bikin higher high, higher low, higher high, higher low nggak? Kalau dia Oke. terus bikin higher high, higher low, higher high, higher low, ya udah kita hold aja nggak masalah. Paling kita Masih ketika aman IHSG berarti. di bawah kita beli, ketika dia di atas kita mungkin sell separuh atau mungkin kita Hmm. mau tetap hold nggak masalah. Ke bawah kita bisa average up lagi. Tapi kalau ternyata saham yang kita hold itu masih dalam bergerak tidak bikin new high, tidak bikin new low, alias adalah sideways. Satu Berarti yang is. kita lakukan adalah beli di support, jual di resisten. Seperti itu. Oke. Oke. Ah, Thank you, jadi Koi. Oke, nah satu mungkin lagi misalnya sekarang kita lagi kayak pas tentang komoditas nih. Kalau kita betul, lihat harga batu bara kemarin udah turun, terus tiba-tiba ya ya. turun, terus dia loncat lagi. Nah, menurut Kohen di ini kondisi harga komoditas di dunia ini sebenarnya kayak gimana sih kok? Apakah dia udah stabil atau masih ada kemungkinan untuk naik lagi kok? Selama perang saya merasa bahwa komoditas masih sangat menarik untuk 2022 ini ya. Kalau masih selama Hmm. dia masih perang. Nah, kalau membahas kayak tadi kita ngomongin soal kayak call yang masih apakah masih akan rally dan sebagainya. Kalau di view saya mungkin dia bisa nyentuh $500 Hmm. per Hmm. tonnya. Mungkin karena kita mengingat bahwa banyak tensi perang yang terjadi di dunia. Itu salah satunya adalah ya seperti yang kita tahu Rusia Ukraina ya kan habis itu Hmm. tiba-tiba kemarin ada desas-desus China dengan Taiwan gitu kan. Cuman Iya, itu kayaknya nggak jadi, kayaknya nggak jadi iya ya. semoga nggak jadi sih ya kok ya. Semoga nggak jadi, jangan sampai jadi karena kita tahu sendiri Taiwan itu lebih apa US itu lebih ke Taiwan ya. Lebih pro Bener Taiwan ya. kok. Jadi kalau China nyerang nyerang Taiwan bisa jadi US akan bantu. Nah, itu tensi Hmm. perangnya bakal gede. Jadi kalau untuk view saya sepertinya kalau untuk komoditas menurut saya masih akan panjang apalagi dekat ini udah mau winter mereka. Jadi Benar-benar. kebutuhan komoditas coal menurut saya bakal lebih tinggi lagi gitu. Karena Oke. mereka di satu udah ada tensi perang, habis itu mereka butuh untuk menghangatkan diri selain dari coal, selain dari natural gas dan sebagainya. Mm-mm. Apalagi sekarang di Europe mereka udah mulai panik nih kok ya. Gas Iya, alam udah udah mulai panik. tutup lagi. Bener. Nah, ini yang sering saya mention ke grup itu kalian tetap harus perhatiin Europe. Eropa dengan China kita Hmm. harus selalu perhatiin. Karena seperti yang Korea tadi ada mention di awal soal Nord Stream dan sebagainya, saya juga wanti-wanti nih. Tapi selama Mm. Nord Stream-nya ditutup, saya melihat bahwa Rusia masih kirim nih, masih kirim gasnya ke mana? Ke Eropa Ke Europe ya. gitu masih masih kirim kan cuman karena Nord Stream-nya ditutup karena apa kata alasan teknis dan sebagainya tapi untuk berita dari 3 jam yang lalu saya update ini dia masih Rusia masih kirim kok masih Hmm. kirim Hmm. natural Ya. gasnya ke Eropa gitu. Oke, kalau kita lagi ngomongin Nord Stream juga nih, ini kita ngebahas Nord Stream berarti nih ya kok. Kira-kira itu sebenarnya Rusia itu ngapain sih kok nutup Nord Stream 1 kalau dari pandangan Kohendi? Kan mungkin bukannya mereka juga rugi juga ya kalau mereka nutup Betul, aliran Nord Stream gitu bukannya mereka rugi betul, gitu. betul. Nah, kalau untuk menurut saya ini kan namanya kan udah lebih ke kita udah memasuki ranah geopolitik ya. Jadi
Mm-mm. politik yang mereka mainkan itu menurut saya tuh sangat bagus. Kita ambil contoh kayak Rusia eh, memblokir yang apa menjual harga minyak keluar Harga di miring. saat harga minyak lagi Mm. tinggi-tingginya dia dikasih diskon 30%. Nah, menurut saya kalau dia bergerak seperti ini, dia pasti ujung-ujungnya UUD kalau orang bilang ya, ujung-ujungnya duit gitu loh. Duit. Jadi dia dia tutup tuh bukan karena oh mungkin orang bilang oh Eropa itu apa namanya sok-sokan sih ikuti Amerika untuk ngeban si Rusia dan sebagainya. Menurut saya tidak. Menurut Mm, saya mm, itu ada kayak something that behind the screen mereka melakukan sesuatu gitu loh. mm. Nah, kenapa Rusia tutup? Nah, kita juga sebenarnya kalau kita melihat dari sisi Rusia juga tidak ada apa namanya tidak ada dia tetap Keuntungannya mengirim gitu ya, Pak. juga terakhirnya tetap Oh iya. tetap tetap Mm, masih mengirim kan cuman dia mungkin tidak melewati Nord Stream 1. Nah, karena mm. ini secara news ya, secara news 3 jam yang lalu itu mereka bilang bahwa eh, untuk apa namanya untuk Nord Stream 1 itu dia tutup karena ada kebocoran gas. Oke, ada Mm. kebocoran gas. Tapi melainkan di satu sisi dari eh, Siemens Energy itu menyatakan itu yang pembuat turbinnya ya, pembuat turbin untuk pipanya itu mengatakan sebenarnya tidak ada masalah. Nah, sekarang kan pro dan kontra. Yang satu bilang ada Iya benar, benar. masalah, yang satu bilang tidak ada. Nah, sekarang kita mau percaya Mm, mana? Nah, otomatis kan pasti ujung-ujungnya nanti akan ada satu garis benang merah. Mungkin belum keluar. Nah, maka mm, dari itu mm. sebenarnya untuk Eropa kita masih wait and see. Makanya saya masih melihat ini. Eh, tensi di Eropa dengan Rusia ini tuh seperti apa nanti ke depannya. Gitu. Mm-mm, oke. Nah, Apalagi ntar udah mulai jadi masuk musim dingin ya kok ya. Itu betul, bener-bener udah apalagi udah musim kedorong dingin. banget tuh itu buat harus ngelakuin apa sih sebenarnya gitu. Betul. Makanya. Maka dari itu saya masih wait and see nih. Ini dia mau arahnya mau kemana nih. Tapi selama apa natural gasnya itu harganya naik, kemungkinan besar ya pasti ada efek ke ke depannya nanti. Mm-mm. Oke. Ini eh, berarti efeknya masih ya masih kita masih wait and see juga sih ya kok ya. Betul, Tapi betul. kalau kita lihat secara global nih kok kan harga komoditas naik nih kok. Sebenarnya apa Hmm. sih dampak dari si harga komoditas ini naik? Mungkin bagi si Indonesia yang merupakan negara produsen komoditas itu oke ya. Tapi gimana sih untuk negara-negara kayak yang pengimpor energi gitu kok kayak misalnya Europe juga kayak Sri Lanka gitu. Mm-mm. View dari Koko gimana? Dari sisi ininya apa Mungkin dari sisi ekonominya gitu loh. dampaknya Mm-mm. dampaknya sebenarnya ya itu yang menjadi kenapa dunia bisa menjadi krisis energi dan kita menjadi eh, komoditi super cycle karena di satu eh, Indonesia merupakan negara komoditas betul ya karena Mm-mm. rata-rata seperti coal seperti nikel ya kan nah itu kan rata-rata kan ada letaknya ada tambangnya ada di Indonesia nah kalau untuk seperti komoditi yang seperti yang ada di Rusia sebenarnya imbasnya itu kita takutnya nanti kalau ternyata mereka beneran krisis ya beneran krisis itu efeknya itu bisa satu dunia gitu loh nah cuman otomatis kan berarti eh, apa namanya inflasi yang terjadi di Eropa itu kan berarti akan semakin gede. Berarti Bener. kemungkinan besar Eropa bisa jadi kuantitatif easing lagi dong. Nah, itu Mm-mm. yang nanti menjadi PR lagi. Ketika dia kuantitatif easing, otomatis nanti inflasinya bakal Naik lagi. tinggi. Ya, naik lagi Mm-mm. kan. Supply-nya apakah cukup? Demand-nya segini, supply-nya cukup nggak gitu loh. Nah, Mm-mm. jangan sampai terjadi seperti di Amerika. Naiknya suku bunga dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi banyak Betul. sekali faktor-faktor eh, yang menjadi satu PR. Nah, kalau kita ngomongin untuk krisis energi natural gas ini, sebenarnya ada banyak.
cara yang sudah mulai dipikirkan oleh Eropa gitu loh. Nah, Hmm. seperti contoh mereka mulai mensiasati dengan price cap. Price cap itu seperti kita subsidi gitu loh. Jadi Hmm. misalnya kayak menetapkan oh harga harga gasnya maksimal segini, sisanya di Subsidi. subsidi oleh pemerintah. Cuman itu masih ditolak oleh pemerintah Norwegia gitu loh, karena ide tersebut itu masih sangat nggak masuk akal karena secara hitung-hitungan matematika berarti Eropa itu harus memberi 500 sampai 600 pound sterling per bulan. Itu pun hanya kalau nggak salah itu hanya British loh, Inggris berarti. Hmm. Iya kok. Karena karena Iya, mereka iya. kan karena mereka kan butuh banyak sekali ini kan natural gas loh Energi consumption-nya, iya. energinya. Nah, jadi price cap udah nggak mungkin. Berarti bisa jadi dia melakukan quantitative easing karena komoditasnya naiknya nggak terkontrol gitu loh. Karena tensinya itu masih sangat tinggi, tensi perang Rusia Ukraina ini gitu loh. Hmm. Berarti masih Gitu, ya Fir. masih ke depannya masih masih tanda tanya nih ya kok untuk Iya betul. harga Jadi komoditas itu kayak gimana sih nanti ke depannya? benar, benar. Itulah yang terjadi ketika IHSG kita gitu loh. Ketika pergerakan IHSG kita itu bergerak, dia itu antara dia mau naik tapi nggak berani kenceng, tapi dia Hmm. bergeraknya sideways. Nah itu biasanya itu menunjukkan ke apa sih, tidak pede suatu market untuk dia bisa break new high dan lanjutkan kembali. Jadi semua itu sebenarnya tergambar di technical analysis. Makanya saya suka gitu loh belajar TA. Oke, Jadi berarti kelihatan banget ini market sebenarnya wait and see. Kelihatan banget ini marketnya lagi pede. Kelihatan banget ini marketnya lagi eh, apa namanya lagi pesimis gitu. oke, oke, I see kok. Nah, Hmm. mungkin kita langsung bahas ke saham-saham energi nih kok yang tadi sebenarnya di sesi satu itu udah mulai merah gitu ya. Tapi di sesi 2-nya justru dia pada rebound gitu, pada balik ke zona hijau gitu. Nah, Ya, sebenarnya ada nggak sih kok korelasi antara harga komoditas sama saham-saham energi kok? Jadi misalnya ada. komoditasnya naik, saham energinya juga naik gitu kok. Ada, pasti ada. Karena itu nanti akan mempengaruhi laporan keuangannya di kuartal berikutnya. Hmm. Benar ya? Nah, Oke. makanya untuk saham-saham seperti coal, saham-saham yang berkaitan mengenai coal, mengenai natural gas, kecuali Pegas ya. Pegas kan udah diatur undang-undang gasnya Hmm, hmm, hmm. harganya ya, jadi kita nggak bisa otak-atik lagi. Jadi natural gas yang berkaitan dengan natural gas itu nanti eh, akan ada imbasnya, akan ada kena Hmm. imbasnya gitu loh. Nah, contoh kayak kemarin Adaro bisa break new high, ITMG juga Benar. new high lagi, ya kan? Nah, Hmm. itu menjadi satu peluang. Kenapa IHSG bisa naik begitu kencang? Karena kita melihat bahwa komoditi seperti Adaro, ITMG itu mendongkrak loh. Karena IHSG sekarang itu rata-rata itu ditarik menggunakan komoditi. Kalau kita secara nggak sadar ya, ditarik menggunakan komoditi, bukan dengan finance, Hmm, hmm, bukan dengan hmm. perbankan lagi untuk saat ini gitu loh. Karena kita melihat perbankan kayak BBCA itu kemarin baru cetak all time high-nya. Itu kalau nggak salah Hmm. 8.500 toh. Nah, sedangkan Adaro itu dari awal tahun itu sudah rally dari berapa? Jadi berapa tuh? Coba kita cek. Dari 1.000, enggak loh, 2.000 loh. 2.100 itu udah rally sampai 3.000, 4.000 kemarin, Iya, kemarin ya sempat kan? nyentuh 4020 Iya, harga closing 4.000. kemarin. Betul. Dan sebenarnya Dari komoditi bener. komoditi itu sendiri, ya komoditi itu sendiri ada seperti kita ambil contoh Adaro, itu sudah rally sejak 20-an September 2021. Mm-mm. Ini nggak berhenti Dari berhenti rally sampai rally-nya. sekarang. Iya. Nah, dia menyisakan gap lagi di 1560. Baru Oke, saya lihat berarti ini. berarti emang bener gitu ya, Pak. ISG itu emang ada commodity driven ya, karena ya di Iya, Indonesia juga sebagai produsen komoditi yang lumayan oke nih. Apalagi batu iya bara betul. ketiga kalau nggak salah ya di dunia ya. Oke. Betul, betul. Nah, sebenarnya kok ini aku mau nanya nih kok.
kenaikan Mm-mm. saham energi ini sebenarnya sifatnya itu cuma short term nih karena kenaikan harga komoditas yang gila-gilaan nih sekarang-sekarang ini, atau secara long termnya masih oke kok. Mungkin takutnya kan kalau kita lihat perang selesai nih, let's say misalnya perang selesai, harga komoditasnya turun. Apakah saham-saham komoditas juga ikut turun kok? Kalau untuk menilai apakah perang akan selesai dalam waktu dekat, menurut saya tidak akan. Hmm. Kenapa? Pertama, dia menciptakan satu perang, kemudian dia berbisnis dalam perang itu, ya kan? Nggak mungkin dia untuk jangka pendek. Hmm. I mean, like kalau kita ibaratkan jangka pendek, maksud saya itu di bawah setahun ya, which Hmm. is mungkin cuma 6 bulan, cuma 8 bulan, cuma 3 kuartal atau cuma satu satu semester dan sebagainya. Menurut saya itu nggak mungkin karena mengingat kita dari Februari Rusia sudah menyatakan perang ke Ukraina. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Iya, Agustus sudah udah tujuh sudah bulan. satu semester, Iya, sudah benar. satu semester, ya kan? Nah, kalau September, nah sekarang kalau kita ngomongin lagi, apakah energi ini bakalan short term? Sekarang begini, di mana-mana energi itu dibutuhkan. Contoh kayak Hmm. kita mau menghidupin listrik itu kan beberapa cara untuk menghidupin listrik, bisa menggunakan PL, pembangkit listrik tenaga Wow. nuklir, ada juga dari Hmm. dari apa itu namanya, dari batu bara yang dilakukan LTU oleh ya kok. Indonesia. Ya, nah sekarang masalahnya coal ini itu masih tetap dibutuhkan. Coal ini Hmm. tetap masih dibutuhkan. Nah, gimana untuk transisi menjadi green energy itu tuh tidak bisa kayak kita balik gitu, itu nggak bisa. Iya, Dia butuh infrastrukturnya juga proses. belum mendukung. Betul, jadi dia butuh proses. Kalau misalnya contoh kayak Amerika, kita melihat, oh mungkin 10 tahun lagi, sekarang udah banyak yang menggunakan mobil listrik dan sebagainya. Mungkin 5 tahun lagi sudah fully transisi menjadi mobil listrik. Di Indonesia bisa jadi 30 tahun lagi atau 20 tahun lagi baru fully menjadi listrik. Gitu loh. Nah, Hmm. tapi apakah coal itu masih tidak dibutuhkan? Kalau seperti yang kita tahu, coal itu kan paling rendah cost-nya. Benar Hmm. ya, cost-nya paling rendah, paling Kos murah untuk kalau listrik kita ya. bilang. Betul, paling murah. Nah, sekarang kalau dia ganti ke nikel, berarti otomatis ada gap dong. Hmm. Nah, gap itu kan tidak bisa langsung kita ngikutin. Harus pelan-pelan, transisi dan sebagainya. Makanya, kalau untuk coal, saya melihat nggak usah sampai 10 tahun deh. 2 tahun ke depan itu masih sangat menarik untuk coal. Oke. Oke, ini berarti Untuk tadi coal. teman-teman banyak yang nanya juga nih. Soalnya pada takut komoditas gimana sih. Nah, itu dari Ya, jawab sama Kohen ya. Jadi masih aman nih sampai 2 tahun. iya. Cuman, Oke. cuman memang kalau saya ngomong aman, belum, jangan serta-merta, oh sekarang Hmm. Adaro 3970 HK. Ya tidak bisa gitu. Kembali ke Iya, harus teknikal, analisa juga gitu ya. loh. Iya kok. Jangan main HK-HK. Saya agak seram nih, soalnya di, saya nggak tahu di grup saya itu ada beberapa klien saya itu yang mungkin saya Hmm. anggap itu sebagai bercanda, tapi dia melakukannya karena setiap saya ngomong ini menarik, dia langsung HK gitu loh. Nggak Nah, do makanya your own saya research dulu berarti disclaimer ya. dulu, jangan langsung HK-HK ya. Iya, benar. Oke. Kita mesti kembali ke technical, kita mesti kembali ke price Hmm. action-nya, mesti Oke. kita cocokin risk and reward-nya gitu. Ya. Jadi walaupun menarik, tetap harus dianalisa juga nih. Jangan langsung ditelan Betul, mentah-mentah nih. Oke. betul. Mungkin ini kok untuk sekarang nih di 2022 sebenarnya sektor to watch and to avoid itu apa sih kok? Padahal kan kalau to watch kita Oh, udah tahu lah ya harusnya sektor komoditas gitu. Tapi untuk yang ya. di avoid nih sekarang pas lagi perang ini apa nih kok? Sektor yang harus kita Kalau hindarin. kalau oke, kalau saya itu selalu melihat sektor itu month by month. Jadi Hmm. month to date saya evaluasi, month to date saya evaluasi gitu. Jadi kalau untuk sekarang ya pasti energi ya, pasti energi. Cuman Hmm. kita mesti sesuaikan entry-nya. Yang pertama, yang kedua, kemarin saya sempat 2 bulan kemarin saya bullish ke infrastruktur. Itu infrastruktur berarti seperti telco sektor, termasuklah apa namanya itu konstruksi. Nah, ini mungkin lagi ada Iya. perlemahan sebentar gitu loh. Karena dia Hmm. sudah rally, udah lumayan, udah 2 bulan ya. Nah, untuk energi masih menarik. Kemudian yang menarik yang sekarang saya lagi watchlist itu properti gitu loh.
properti dengan Iya nih. industri ini mulai-mulai kayaknya mulai-mulai mau mengikuti pergerakan IHSG gitu loh. Bener. Ini juga ada Ya, nih yang ngechat nih, properti mulai rame nih kok. Iya. iya, Apalagi hari ini properti mulai APLN ramai. juga naiknya lumayan oke nih. Oh. Iya. Soalnya kenaikan suku bunga di Indonesia 0,25 itu masih tidak terlalu gede ya. Dan Apalagi tidak dibanding terlalu sama US ya, Pak. mempengaruhi properti. Iya, gitu. Oke. Berarti untuk yang diperhatiin masih ini ke properti, tapi di research dulu ya teman-teman ya. Ya, di resource maksudnya kita melihat dulu hari ini baru flow 1 hari. Jadi kita nggak bisa serta-merta menjudge bahwa ini bakalan bullish gitu. Nggak bisa. Kita mesti trace back ke belakang. Flow-nya itu sudah berapa lama? Apakah memang ada flow atau hari ini baru ada flow-nya? Kalau baru hari Mm, ini ada flow-nya, kita mesti tunggu konfirmasi. Konfirmasi itu bisa jadi kalau saya bisa 1 sampai 2 minggu saya konfirmasi untuk swing ya. Kalau untuk fast trading mm. sih nggak masalah. Jebol support Oke. selesai. Kalau swing ya kita mesti konfirmasi gitu. Seperti contoh kayak bulan Juli kemarin saya udah bingung. Ini kenapa forengnya masuknya gila 1 minggu dari bulan penutupan Juli itu kan ada rebalancing apa gitu ya saya lupa. Kemudian Mm, seminggu setelah akhir Juli itu foreign flow-nya tuh masuk terus. Nah, saya mulai curiga nih, ini bisa jadi bullish lagi nih. Bisa jadi dia retest mm, ke 6.000 kemarin 6.900 sampai 7.000. Ternyata lewat sampai 7.200 mm. lebih gitu. Oke. Nah, Oke, thank you kok insight-nya nih kok. Mantep nih ya. aku ya. Nah, mungkin ini kita udah mau mulai di penghujung acara nih ya teman-teman ya. Mungkin ada saran nggak nih dari Ko Hendy ya untuk teman-teman semua di sini yang lagi nonton live kita. Saran untuk mereka mungkin di saham mungkin jangan terlalu FOMO, mungkin harus save cash gitu kok. Hmm, betul. Nah, kita mesti tahu kondisi kapan kita raise cash, kapan kita Mm, eh call in satu saham gitu loh. All in maksudnya bukan satu saham maksudnya bukan all in juga maksudnya porsi kita di saham lebih gede daripada cash kita. Jangan sampai nggak ada cash mm. juga gitu kan. Cuman Iya benar benar. rata-rata trader yang saya lihat rata-rata pegang cashnya sampai minus gitu. Saya aja bingung gitu kan. Kok bisa sampai minus gitu. Iya Dia benar. bilang, loh saham yang saya pegang masih uptrend kok. Ngapain saya pegang cash? Ya tidak salah juga kan. Iya nggak sah. Ya tidak salah juga. Nah, jadi makanya saya bilang Mm, kembali lagi ke saham yang kamu hold sekarang nih. Apakah dia masih uptrend, super uptrend, which is dia masih bikin higher high, higher low, higher high, higher low, atau dia sudah bikin higher high, lower high, lower low, lower high. Nah, itu Lower. udah mesti Iya. hati-hati gitu kan. Downtrend. Iya. Nah, jadi kita mesti perhatiin. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini ada saya share sedikit ya chat saya untuk IHSG. Nah, ini Ya oke maksud saya oke kok. uptrend channelnya seperti ini. Jadi support sekarang itu ada di 7.164 sampai 7.200. Which is ini kan Mm, support yang tertahan di sini ya. Oke. Okay? Nah, makanya saya bilang Oke. ini masih bergerak dalam uptrend channel karena dia tidak pernah close di bawah uptrend channel ini. Even yang kemarin yang pada saat panik, ini dia bikin jarum tes ke 7.000 Dia bikin terus ekor. naik lagi long Hmm. leg doji gitu kan, long leg dragonfly doji atau long leg doji ini kan ini which is bagus banget berarti support ini sudah tervalidasi, support 7.050 ini sudah tervalidasi. Nah, dia bergerak sideways seperti ini. Nah, mungkin besok dia akan koreksi sebentar, mungkin. Biasanya Selasa kan dia merah nih, biasanya. Hmm. Nah, Oke. ya jagain aja ininya, jagain aja kan downtrend channelnya, downtrend ininya, gitu. Oke, thank you kok insight-nya kok, thank you banget ya. Ya, Oke, mungkin ini kita siapin waktu sedikit ya untuk dari teman-teman nih yang mau kasih pertanyaan nih ke Kohendi kalau yang penasaran tentang apa aja deh di saham. Teman-teman boleh ya, masukin ke question gitu ya. iya, Nah, boleh. mungkin udah ada satu nih yang Mas, udah ada yang nanya nih kok. Oke, bentar ya, tadi ada yang bertanya. Bentar ya kok.
Teman-teman yang mau bertanya juga boleh langsung chat di question ya teman-teman ya, di bagian question ya. Tapi nanyanya jangan yang saham ini bagus nggak, saham ini jelek nggak, beli saham apa, itu jangan kayak gitu teman-teman. Jelek, jangan. Tanyanya yang berbobot sedikit teman-teman. Nih, udah banyak yang masuk nih. BRIS gimana, MBKA gimana, jangan nanya saham. Nih, tadi kayaknya saya ketemu yang bagus nih tentang suku bunga nih, mana ya? Bentar ya. Ya. Ya, teman-teman jangan nanya itu ya, jangan nanya bumi ya. Itu dari tadi banyak yang nanya bumi nih. Tadi kayaknya ada yang nanya suku bunga acuan. Bentar, saya lagi cari ke atas. Iya, iya. Ada kayaknya Oh, di nih. atas. Nah, Tadi ada Bank Sentral. Iya, bener kok. Bentar. Mana nih? ini ya Bank Sentral US pasti naikin suku Oke, bunga iya, lagi ya Pak. kok. Apakah Iya, saham Bank Sentral US. komoditi akan koreksi dalam? Bagaimana strateginya? Nah, Iya, pertanyaan itu Pak tadi. nah kalau kalau untuk suku bunga itu naik, tapi kita mesti lihat banyak faktor gitu loh. Nggak bisa cuma kita Hmm. melihat dari sisi US saja. Kita mesti lihat, kita harus membuka pikiran kita lagi, mana nih yang lagi krisis lagi nih gitu loh. Karena dunia ini itu kita bukan cuma cerita US aja, ada Eropa, ada China gitu loh. Jadi kita mesti melihat lagi mereka itu sebenarnya lagi tensinya lagi krisis enggak gitu. Apakah mereka lagi krisis? Apakah mereka lagi kondisinya seperti apa? Nah, kalau ternyata dia suku bunga naik, saham komoditi bagaimana? Ya, seperti saya tadi bilang, selama dia masih perang, dia saham komoditi masih menarik. Kecuali misalnya besok ketok palu Vladimir Putin bilang, oh kita selesai perang, gitu kan. Nah, itu mungkin bisa jadi komoditinya bakal turun. Gitu loh. Karena kalau kita ngomongin coal ini, kalau 400-an itu sangat overpriced. Karena Korean tahu sendiri, coal kan paling 100, 200 gitu Iya, kan. padahal sebelum Paling perang cuma itu segitu. seratusan kok. Iya, bener. Bener ya? Nah, Bisa beggar, habis itu, saham, iya, komunitasnya bisa sampai beggar. ya kan? Nah, makanya, Iya, jadi bener. kalau kalau mau dibilang ini masih bisa lanjut nggak? Saya tetap patokan ke tren. Selama saham tersebut tidak bikin new low, saya tetap hold. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau pasti naikin suku bunga lagi, ya, pasti. Apakah saham Mhm. komoditas akan koreksi dalam? Belum tentu. Gitu Oke, loh. itu tadi udah cukup Nah, menjawab berarti ya. Oke, ya, thank you Ko Hendy untuk jawabannya. Mungkin thank kita you. kasih dua pertanyaan lagi untuk teman-teman yang mau bertanya ya. Boleh. Oke, mana nih teman-teman yang mau bertanya nih? Nih, ISG ISG akhir tahun apa bisa BO kok? Dengan sentimen-sentimen yang udah saat ini seperti kenaikan BBM? BO itu apa? Breakout ya? Iya, breakout Oh, mungkin ya. breakout. Breakout apa dulu? Breakout apa dulu? Saya nggak ngerti. Apakah kamu bilang all time high itu mungkin bisa jadi gitu. Bisa jadi all time high. Tapi Desember nanti itu apakah pas di Desember? Ya kita lihat saja nanti gitu loh. Bisa saja Hmm. nanti Oktober, bisa saja nanti November mungkin dia sudah all time high toh. Nah, maka dari itu yang perlu kamu jaga itu bukan IHSG. Yang perlu kamu jaga adalah emiten kamu sesuai nggak dengan flow yang ada di sektor IHSG yang lagi uptrend gitu. Jangan cuma melihat IHSG uptrend, tapi kamu pegang sektor yang lagi downtrend. Contoh teknologi, bukan driven Iya benar. composite lagi. Ya matilah, Hmm. gitu loh. Apalagi agro sekarang udah ke 600 lagi nih kok. Habis. Kemarin saya sempat trade Memang. agro. Cerita sedikit Hmm. ya Koreanya. Kemarin saya lucu, saya Iya nggak tiba-tiba apa-apa kok. teman saya bilang, agro itu running trade-nya banyak itu. Saya coba lihat, oh menarik nih, boleh masuk, saya bilang. Hakalah, habis itu arah gitu kan. Saya nggak berani Hmm. ajak tuh teman-teman di grup tuh. Saya takut mereka nyangkut gitu kan. Hmm. Kasihan, apalagi itu waktu itu lagi tipis banget gitu. Habis itu besoknya ternyata dia open gap up. Nah, itu yang menjadi satu pelajaran gitu. Jadi nggak semua saham itu kita bisa rame-rame. Jadi Hmm. kadang mending kita sendiri,
kadang mending kita bisa ajak rame gitu. Kalau masuk ke Oktober trennya bearish, bagaimana langkah selanjutnya? Belum tentu bearish toh. Jadi jangan satu pakai satu stigma, oh pasti bearish gitu loh. Belum tentu. Bisa jadi nanti tiba-tiba dia bilang, oh ada informasi apa yang bikin dia bullish, kan bisa jadi. Iya, siapa tahu Elon Musk datang lagi Contoh, ke Indonesia gitu contoh, tiba-tiba jadi bullish. benar ya Koreanya. Contoh kita ambil tahun lalu, boleh ya Koreanya. Korean ingat Mm-mm. nggak dulu tahun lalu ketika buka IPO itu saatnya downtrend. Itu bulan Agustus, Iya, benar ya? Benar kan? Nah, iya, kita coba lihat Agustus ini, apakah dia downtrend? enggak, Enggak, dong. belum. Nah, jadi nggak bisa kita Mm-mm. uh, sekali bilang, oh kira-kira di bulan apa namanya di bulan ini, oh pasti downtrend gitu. Kita harus gimana ya? Kita harus gimana? Kita nggak trading di IHSG. Harus ingat itu. We don't trade IHSG. We trade the stocks. Find the right Mm-mm. stock and you can make money. Kamu cari sektor yang benar. IHSG bearish pun kamu bisa cuan. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Dulu ketika COVID, emiten apa sektor apa yang diuntungkan? Nah, ayo coba jawab. Yang lagi nonton, coba jawab. Oh, iya, ini coba teman-teman boleh nih di chat nih teman-teman. Coba. Ketika COVID, sektor apa yang diuntungkan? Bearish toh IHSG? Mm-mm. Bearish toh. Tapi banyak nggak yang menjadi miliarder baru? Banyak. Banyak. Farmasi, Nah, healthcare. Ya kan? Nah, IHSG bearish, kamu tidak perlu khawatir. Kamu mm-mm. mencarilah benar-benar ketika dia sudah balik arah, IHSG sudah balik arah, emiten-emiten yang kamu hold itu sudah bearish, ya udah kamu portofolio sell, kamu analisa ulang. Kamu cari sektor yang memang waktu itu lagi booming. Itu nggak mungkin terlambat. Percaya saya deh, itu nggak mungkin terlambat. Contoh kayak energi sekarang itu dari Februari loh. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Udah setengah tahun kita trading energi. Mm. Toh masih uptrend juga, gitu kan. Nah, Benar. tek-tekan kan belakangan, yang menjadi beggar kan nggak bukan tek-tekan. Tek-tekan itu 2021. Iya, benar. Kalau kesehatan 2020. Tek-tekan itu 2021 loh. 3 bulan Mm-mm. banyak yang jadi miliarder baru juga. Gitu. Oke, Ya, oke. sip. Itu saja. Oke, mungkin itu udah sebagai pertanyaan penutup tadi ya dari teman-teman untuk Koheni Santoso. Oke, hari ini live-nya kita udah kelar bersama dengan Koheni Santoso. Thank you Koheni Santoso ya udah mau join live hari ini Thank you, dengan Ko. SSI. Ya. Thank you juga teman-teman semua yang udah join live hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Thank you. Saya izin Amin. pamit dulu ya, Ko. Oke, Izin. thank Yuk, you Ko Hendy. bye-bye. Thank you.